Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Noviana Wandari, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A dengan NIM 20240501030015. Di sini saya akan mempresentasikan makalah akuntansi dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Langsung saja pada materi kelompok 7 yang berjudul Penerapan Pengendalian Internal dan Pengelolaan Kas dalam Perusahaan. Nah, pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses pada organisasi dalam mengecek ketelitian, keakurasian, serta efektivitas dan efisiensi dari suatu proses bisnis untuk mencapai suatu tujuan. Baik, berikutnya ada pengendalian kas atas penerimaan dan pengeluaran. Nah, pengendalian kas adalah proses mengelola uang tunai perusahaan agar selalu tersedia dan memadai, serta untuk mencegah penyalahgunaan kas. Kemudian ada rekening bank, di mana rekening bank merupakan nomor yang digunakan untuk beragam transaksi di bank, mulai dari menabung, mentransfer, menarik tunai, hingga memeriksa saldo yang dilakukan secara langsung maupun melalui internet. Lanjut pada materi kelompok 8, membahas mengenai penggolongan piutang usaha, klasifikasi dan jenis piutang dalam bisnis. Yang pertama, penggolongan piutang usaha secara umum. Piutang usaha adalah klaim yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan akibat perusahaan barang dan atau jasa secara kredit. Piutang usaha dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Yang pertama, piutang dagang, dan yang kedua, piutang non-dagang. Kemudian, karakteristik dan akuntansi untuk piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah piutang yang tidak dapat ditagih kembali oleh perusahaan. Karakteristiknya meliputi tidak terbayar dan diperlukan penyesuaian. Kemudian, metode akuntansi penghapusan langsung. Metode penghapusan langsung adalah pendekatan di mana perusahaan menghapuskan piutang yang dianggap tidak tertagih secara langsung pada saat keputusan diambil. Proses ini melibatkan mengidentifikasi piutang yang tidak dapat ditagih, kemudian menghapuskan jumlah tersebut dari buku besar dengan mencatat kerugian pada laporan laba rugi. Kemudian metode akuntansi penyisihan. Metode penyisihan melibatkan pembuatan cadangan untuk menutupi kemungkinan kerugian piutang tak tertagih di masa depan. Prosesnya meliputi menentukan persentase tertentu dari total piutang yang dianggap tidak akan tertagih berdasarkan pengalaman masa lalu. Kemudian mencatat penyisihan sebagai beban pada laporan laba rugi dan mengurangi total aset di neraca. Kemudian kesimpulan, piutang usaha merupakan elemen penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Pemahaman mengenal penggolongan, karakteristik, dan metode akuntansi untuk mengenai piutang tak tertagih sangat penting bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Baik, lanjut ke materi kelompok 9, di mana membahas mengenai pengertian aset tetap. Nah, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasionalnya dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti bangunan, kendaraan, dan peralatan. Kemudian ada biaya aset tetap. Menjelaskan, yang pertama, harga pembelian aset, yang kedua, pajak dan bea masuk, yang ketiga, biaya instalasi dan perbaikan, yang keempat, biaya lain. Kemudian menggolongkan biaya perolehan aset, biaya penyusutan, biaya pemeliharaan. Kemudian menghitung biaya perolehan, biaya penyusutan, dan biaya pemeliharaan. Kemudian ada pelepasan aset tetap. Nah, pelepasan aset tetap ini dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, pelepasan dengan cara dibuang atau belum sepenuhnya disusutkan. Kemudian yang kedua, pelepasan dengan cara dibuang atau sepenuhnya sudah disusutkan. Kemudian pelepasan dengan cara dijual.
Dan yang keempat, pelepasan dengan cara pertukaran. Lanjut pada materi kelompok 10, yaitu membahas mengenai definisi aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik, namun dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas. Aset tak berwujud juga memiliki nilai ekonomis. Aset ini berperan penting dalam strategi bisnis modern. Kemudian ada jenis-jenis aset tak berwujud. Yang pertama ada hak kekayaan intelektual atau TIKI, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Yang kedua ada goodwill, adalah nilai tambah yang melekat pada suatu perusahaan yang tidak bisa dihitung hanya dari aset yang ada di buku perusahaan. Yang ketiga ada aset lainnya, adalah aset non lancar yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, aset tetap, investasi jangka panjang, dan dana cadangan. Kemudian ada pentingnya aset tak berwujud dalam bisnis. Aset tak berwujud mendorong keunggulan kompetitif, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi bagi bisnis. Aset tak berwujud menciptakan nilai jangka panjang sesuai melalui penciptaan alur pasar yang meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Kemudian dapat meningkatkan pendapatan. Aset seperti merek dagang dan paten dapat meningkatkan pendapatan dengan menarik pelanggan dan membedakan produk. Kemudian keunggulan kompetitif. Aset tak berwujud membantu perusahaan bersaing di pasar yang ketat dengan memberikan nilai tambah kepada produk atau layanan. Kemudian penghematan biaya. Aset tak berwujud seperti teknologi dapat membantu perusahaannya dengan membuka peluang pasar baru. Kemudian pertumbuhan bisnis. Aset tak berwujud dapat membantu perusahaan memperluas bisnisnya dengan membuka peluang pasar baru. Kemudian tantangan dan risiko aset tak berwujud adalah aset yang memiliki nilai ekonomi tetapi tidak dapat dilihat atau diraba secara fisik. Aset ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar tetapi mengelolanya menghadapi berbagai tantangan seperti identifikasi, evaluasi, pencatatan, dan laporan. Kemudian beberapa tantangan dan risiko lain terkait pengelolaan aset tak berwujud adalah: yang pertama, penilaian yang sulit. Yang kedua, risiko pelanggaran. Yang ketiga, kehilangan nilai. Lanjut pada materi kelompok 11, di mana membahas mengenai liabilitas lancar. Nah, liabilitas lancar adalah kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus seperti operasi perusahaan. Mana yang lebih lama? Bentuk contoh liabilitas lancar yang terkait dengan utang usaha, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka pendek dan wasel bayar. Kemudian ada utang usaha. Utang usaha adalah kewajiban perusahaan kepada pemasok atau vendor atas pembelian barang atau jasa yang belum dibayar. Kemudian penghasilan karyawan. Nah, penghasilan karyawan itu meliputi yang pertama gaji pokok, gaji penghasilan tetap yang diterima karyawan setiap bulan. Kemudian ada tunjangan, yaitu tambahan penghasilan yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan berdasarkan ketentuan perusahaan. Contohnya tunjangan kesehatan, tunjangan makan, tunjangan transportasi. Kemudian lembur, yaitu tambahan penghasilan yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan di luar jam kerja normal. Kemudian ada bonus, yaitu tambahan penghasilan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kinerja atau prestasi. Kemudian ada pajak penghasilan atau PH, pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan berdasarkan Kemudian iuran BPJS Kesehatan, iuran karyawan untuk
program jaminan kesehatan. Kemudian ada iuran BPJS Ketenagakerjaan, iuran karyawan untuk program jaminan ketenagakerjaan. Kemudian potongan lainnya yang dipotong dan penghasilan karyawan seperti potongan pinjaman atau iuran koperasi. Kemudian perhitungan liabilitas pemberi kerja. Liabilitas pemberi kerja atas gaji dihitung sebagai total karyawan dikurangi total perorangan. Lanjut pada materi kelompok 12, membahas mengenai pengertian akuntansi. Akuntansi untuk penyajian atau gaji melibatkan beberapa langkah penting yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan penghasilan karyawan. Berikut adalah penjelasan mengenai penggunaan register gaji, catatan penghasilan karyawan, dan jurnal umum dalam proses ini. Yang pertama, tata cara tunjangan karyawan. Tunjangan cuti berbayar. Ketika perusahaan memberikan tunjangan cuti berbayar, kita perlu mencatat pensiun. Untuk tunjangan pensiun, perusahaan perlu mencatat kontribusi pensiun yang wajib dibayarkan. Kemudian perlakuan akuntansi, liabilitas diestimasi adalah kewajiban yang jumlahnya tidak pasti tetapi dapat diestimasi secara wajar. Contoh umum termasuk garansi produk, pembayaran pensiun atau pajak yang terutang. Kemudian liabilitas kontingensi adalah kewajiban yang mungkin timbul tergantung pada hasil dari suatu peristiwa di masa depan yang tidak pasti seperti tuntunan hukum atau klaim asuransi. Kemudian kesimpulan, konsep dasar akuntansi yaitu memahami prinsip akuntansi dasar seperti aset kesetaraan atau duality, akrual, dan konsentrasisme sangat penting dalam pengalaman laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan P38 yaitu neraca laporan, laba rugi, dan laporan arus kas masing-masing. Laporan memberikan informasi yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam menggambarkan kesehatan keuangan suatu entitas. Yang ketiga, peran akuntansi. Akuntansi bukan hanya mencatat transaksi tetapi juga membantu manajer, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat keputusan yang informasional dan strategi. Kemudian yang keempat, sistem akuntansi. Pemilihan sistem akuntansi yang tetap atau manual atau berbasis komputer sangat mempengaruhi efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data keuangan. Lanjut pada materi kelompok 13, membahas mengenai akuntansi perusahaan, perseorangan, persekutuan, dan likuidasi. Baik, karakteristik dasar perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan dimiliki dan dikelola oleh satu individu, sedangkan perusahaan persekutuan adalah bentuk usaha yang didirikan oleh dua atau lebih individu berdasarkan perjanjian. Kemudian ada Commanditaire Vennootschap atau CV. CV adalah bentuk persekutuan yang dimiliki dua jenis sekutu. Yang pertama, sekutu aktif, yaitu mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh. Kemudian sekutu pasif, memberikan modal tetapi tidak ikut mengelola. Kemudian ada firma. Firma adalah persekutuan di mana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam mengelola perusahaan. Semua anggota bertanggung jawab secara penuh terhadap kewajiban perusahaan. Kemudian akuntansi perusahaan persekutuan. Yang pertama ada pendirian perusahaan persekutuan, yang kedua ada pembagian laba atau rugi. Kemudian karakteristik dan perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan perseorangan itu memiliki dalam pengambilan keputusan cepat dengan kepemilikan tunggal, tetapi memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan modal yang terbatas. Yang kedua, perusahaan persekutuan mengutamakan kepemilikan bersama dengan pembagian laba atau rugi berdasarkan kesepakatan, namun tetap memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Kemudian yang ketiga, CV atau Commanditaire Vennootschap
Memadukan sekutu aktif yang mengelola perusahaan dengan sekutu pasif yang hanya menyetor modal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.